Halo, apa kabar? Selamat pagi, bisa di rumah. Senang sekali pagi hari ini saya Rio Oliver ya menyapa Anda di program Sehat Pagi dalam serangkaian acara update cantik pemirsa di rumah. Nah, untuk pagi hari ini kita akan ngobrol seputar kesehatan. Jadi buat Anda mungkin yang saat ini baru bangun tidur ya, atau juga mau persiapan nih untuk bekerja, karena yang pasti saya pesan kepada Anda tetap jaga kesehatan karena era pandemi saat ini pokoknya Anda harus sehat ya. Kalau bisa jangan sampai sakit dan semoga nanti semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Pemirsa di rumah tahu nggak sih kalau misalkan memang rumah sakit kan sekarang sedang penuh ya terhadap kabar-kabar yang beredar di luar sana yang mengatakan bahwa pasien-pasien COVID semakin banyak. Nah, sebenarnya pemirsa di rumah itu artinya Anda harus tahu nih mana-mana saja yang urgent ke rumah sakit atau yang tidak. Pernah dengar istilah isolasi mandiri atau isoman ya? Jadi kalau Anda pernah dengar, nah ternyata itu tidak segampang yang Anda kira pemirsa di rumah. Anda kudu tahu nih bagaimana cara-caranya untuk bisa isolasi mandiri. Dan yang paling penting adalah supaya ilmu ini bisa Anda manfaatkan sehingga misalkan ada kerabat Anda itu yang membutuhkan informasi ini, Anda bisa langsung saja kasih tahu kepada mereka. Gak hanya itu aja bisa di rumah, nanti juga kita akan bahas bagaimana tentang penanganan kalau misalkan Anda itu udah terkena COVID-19. Jangan panik, jangan kalau orang Surabaya bilangnya gopoh ya. Karena takutnya nanti kalau pas Anda malah makin panik, makin gopoh ya, wih makin drop imun Anda. Karena saya punya cerita nih. Jadi teman saya ada penyanyi, pasti ada pernah tahu lah ya, orang Surabaya yang setiap malam nyanyi di sebuah mall di kota Surabaya bagian timur. Itu dia memang menjalankan tes rutin setiap 1 minggu sekali. Nah sebenarnya si oknum ini itu udah kena COVID ya lebih dari 5 harian menurut dokter. Tapi gara-gara dia panik, lalu kemudian dia terlalu takut dan juga mungkin bingung ya, akhirnya imunnya malah makin turun dan dia malah makin drop. Tapi temennya itu yang santai-santai aja, jaga kesehatan, makannya dienakin ya kan, itu malah justru sembuhnya lebih cepat daripada teman saya. Jadi semoga Anda yang mungkin saat ini sedang sakit apapun itu, kalau Anda semangat, Anda tahu informasi yang benar, Anda bisa mendapatkan informasi yang benar juga dari TV kami ya. Dan pagi hari ini sudah bersama saya ada Dr. Iren, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi dokter. Pagi. Apa kabar? Baik. Sehat ya dok? Sehat. Baik, Dokter Iren, ini kalau kita bicara tentang sebenarnya apa hubungannya sih kalau misalkan orang kena sakit apapun ya, kan yang namanya virusnya ada banyak nih, kita nggak pernah tahu kita kenanya di mana, kita nggak pernah tahu kita kenanya kapan. Tapi orang tuh pasti mengatakan jangan stres, jangan panik, imun harus kuat. Itu sebenarnya hubungannya apa sih supaya kita bisa tahu ini apa maksudnya kok kita harus jaga imun tuh sebenarnya apa? Ya, betul sekali. Terima kasih Mas Rio. Untuk manajemen stres memang sangat penting sekali di masa pandemi ini. Karena kalau memang kita stres berkepanjangan, itu akan meningkatkan hormon kortisol yang akan melemahkan sistem imun tubuh kita. Jadi apapun yang kita terima, misalnya kita memang terdiagnosa positif COVID, yang pertama memang jangan sampai stres ya. Tapi memang kita harus waspada, jadi jangan sampai lengah juga. Karena memang COVID ini bila lebih awal diketahui, terdiagnosa, maka kita dapat mengantisipasi terjadinya gejala yang berat, seperti itu. Karena memang kadang-kadang kalau misalnya kita nggak tahu sejak dini, kita nggak bisa antisipasi, malah justru sebenarnya yang bisa ringan-ringan saja, malah tambah berlanjut ya. Ya, betul. Tapi sebenarnya dokter, kalau kita pengen bertanya nih, ini kan banyak orang itu yang, kok ini ada beberapa di sosial media ya, kok dia habis didiagnosa positif hari Senin, kok Rabunya sembuh, tapi kok ada juga nih yang dia habis tes didiagnosa hari Senin, kok 17 hari kemudian masih aja positif. Tapi kok ada orang yang didiagnosa hari Senin, tapi 7 hari dia udah enakan. Ini apakah ada patternnya atau memang tergantung dari kita bagaimana cara untuk healing sendiri atau gimana? Ya, baik. Ketika kita terdiagnosa COVID itu dibuktikan dengan hasil swab PCR ya, yang paling ideal sekali dan paling merupakan diagnosa gold standar untuk COVID. Nah ini sendiri mesti kita nggak pernah tahu mungkin kapan kita mulai terkena atau terpaparnya. Tetapi untuk lebih amannya
kita harus memastikan kita harus melewati masa isolasi, baru itu merupakan kriteria sembuh daripada COVID. Jadi tidak bisa dilihat hanya dari hari ini positif, kemudian 3 hari lagi sembuh atau 7 hari lagi sembuh, tidak seperti itu. Karena semua pasien COVID itu ada kriterianya ya, ada yang tanpa gejala, ada yang dengan gejala ringan, sedang, sampai berat. Untuk orang-orang dengan tanpa gejala tapi positif COVID itu ada masa minimal isolasi mandiri selama 10 hari. Kemudian kalau gejala ringan, sedang atau berat itu harus menjalani isolasi mandiri minimal 10 hari ditambah dengan 3 hari bebas gejala. Gitu. Jadi seperti itu di rumah, karena kadang-kadang ya kalau kita dengar ini, saya sempat baca berita di sosial media ada yang diperdebatkan cukup lumayan santer ya. Anda tahu Maya Estianti ya, itu kan juga dia memang aku kena COVID tapi cepet banget gitu kan ya. Itu berarti intinya bisa jadi Mbak Maya itu mungkin kena COVID-nya udah cukup lama, tapi ketahuannya waktu pas lagi masa-masa penyembuhan. Bisa kayak gitu ya? Bisa terjadi seperti Oke, itu. nah jadi bisa di rumah intinya bahwa kenapa tadi Dokter Irin mengatakan bahwa sebenarnya kalau kita mau mengetahui COVID atau tidak, positif atau negatif, itu ada beberapa tes yang harus dilakukan. Tapi tes yang paling terstandar adalah merupakan tes yang dengan metode PCR. Nah, metode PCR ini itu memang menjadikan kita bisa lebih tahu dan juga kita bisa lebih, ini aku sedang dalam masa yang mana. Bener nggak sih dokter? Iya, betul sekali. Idealnya nih dokter, kalau kita itu kena COVID ya, idealnya apa yang harus kita lakukan? Oke Rio, kamu kena COVID nih gitu. Aku harus ngapain gitu? Ya, baik, kalau memang kita sudah pasti terdiagnosa konfirmasi COVID, yang pasti kita harus tahu dulu. Orang COVID itu ada yang tanpa gejala, berarti tidak ada gejala sama sekali. Lalu gejala ringan itu seperti demam, kemudian batuk, kemudian nyeri tenggorokan, pilek, gangguan penciuman, gangguan perasa, kemudian bisa kadang-kadang mual, muntah, diare. Atau kalau misalnya gejala sedang itu disertai dengan adanya gambaran di foto ronsen itu adanya infeksi paru atau pneumonia. Kemudian gejala berat itu bila didapatkan gejala sesak nafas. Jadi kita harus tahu dulu kita masuk di kriteria yang mana. Nah, kalau misalnya kita masuk di kriteria tanpa gejala ataupun gejala ringan, sedang, tapi kita tidak memiliki penyakit komorbid atau penyakit penyerta, maka sebenarnya kita bisa melakukan isolasi mandiri itu di rumah. Gitu. Tetapi kita harus tahu kapan saatnya kita harus ke rumah sakit bila didapatkan tanda-tanda, misalnya kita harus punya itu pulse oximeter ya Rio. Jadi pulse oximeter itu sangat membantu sekali untuk pasien COVID yang menjalankan isolasi mandiri di rumah. Karena dengan pulse itu kita ukur sehari 2 kali, pagi dan sore misalnya, kita bisa tahu idealnya itu di atas 94% untuk saturasi oksigen normal ya. Kalau sudah di bawah 93%, itu berarti tanda-tanda waspada, kita harus berangkat ke rumah sakit rujukan. Iya, seperti itu. Anda kalau misalkan mungkin bingung apa itu pulse oximeter ya, jadi yang dijepit di tangan. Dijepit tangan. Nah, nanti di layarnya itu akan ada tulisannya nih 98, 97. Biasanya rata-rata kalau mungkin Anda pernah cek ya, itu biasanya mungkin 97 atau 98 ya. Ya, tapi kalau di bawah 93 atau 93 itu udah mepet ya. Ya, jadi Anda kudu waspada juga. Nah, di segmen berikutnya saya juga akan baca beberapa pertanyaan yang masuk ya. Pagi hari ini kita tuh mau bahas tentang kalau misalkan Anda didiagnosa terkena COVID-19, lalu kudu ngapain? Yang pertama, Anda kudu tahu dulu nih informasi yang benar. Tapi yang jelas kami akan segera kembali. Kita akan bahas ya seputar masalah kalau misalkan Anda didiagnosa nih terkena COVID-19, apa yang kudu Anda lakukan. Tapi juga ada beberapa pertanyaan yang masuk, nanti saya akan bacakan setelah saya mau tanya pertanyaan satu ya sama Dr. Iren. Dr. Iren sudah hadir bersama dengan kita. Dr. Iren prakteknya di Rumah Sakit Manyar Medical Center, sama kayak Dr. Rosanti kemarin ya. Jadi kalau Anda mungkin udah follow IG-nya MMC, Manyar Medical Center, Anda bisa follow kembali ya. Atau dilihat lagi nih, oh ternyata nggak cuma Dr. Rosanti aja.
ternyata ada beberapa dokter yang juga hadir di SUTV. Dokter Iren, jadi intinya gini, saya pengen tanya, kalau misalkan kan kita nggak tahu nih yang namanya penyakit COVID itu kan memang kudu dites ya supaya kita bisa tahu ini COVID atau bukan gitu kan. Gejalanya kan ada banyak dan kenapa juga disebut penyakit 1000 wajah karena gejalanya mirip-mirip sama yang lain gitu. Kapan kita kudu tes, kapan kita ya diobati dulu lah sementara karena ya saya juga maksudnya begini, kalau semuanya tes pasti kan pada ngantri semua kan nih gitu kan ya. Jadi kapan misalkan kita lagi gak enak badan, lu tes deh gitu. Kapan? Oh, diobati dulu coba. Kalau misalkan belum kelar, ya udah berarti tes. Takutnya nanti semuanya pada tes, ribut yang ada malah rumah sakitnya numpuk gitu. Ini gimana? Baik. Memang sekarang kan sudah eranya pandemi ya. Jadi memang segala gejala yang berkaitan sama flu yang mirip-mirip dengan flu ya, seperti demam, batuk, pilek, diare itu bisa terkait sama COVID. Sebaiknya bila kita melakukan pengobatan, mungkin kita evaluasi 2 sampai dengan 3 hari. Tetapi dalam masa pengobatan sendiri itu mungkin kita harus isolasi mandiri juga ya. Jadi jangan juga tetap berinteraksi dengan lingkungan seperti itu. Ya pokoknya istirahatlah di rumah, nggak usah masuk Ya, kantor dulu. istirahat, kemudian kita evaluasi. Tapi jika kita menemukan gejala-gejala yang khas untuk COVID seperti anosmia atau penciuman kita jadi tidak hilang ataupun kehilangan indera perasa atau ageusia, itu merupakan suatu hal yang sangat khas untuk COVID. Jadi itu kita harus sudah curiga kalau terjadi hal seperti itu, kita udah harus periksa gitu. Tapi kalau cuman flu biasa mungkin kita evaluasi 2 sampai 3 hari. Tapi biasanya kalau misalnya tidak ada perubahan, mungkin sebaiknya kita memeriksakan diri lebih cepat. Itu jadi pakai obat flu biasa gitu, pokoknya intinya 3 hari dulu. Gejalanya apa? Kalau panas ya dikasih paracetamol, kalau misalkan pilek dikasih obat pilek gitu kan ya. Pokoknya simptomnya apa, diobati seperti itu selama 3 hari dilihat. Kalau misalkan tetap aja atau tambah parah, mendingan coba tes gitu kan, apa salahnya. Tapi kalau misalkan oh ternyata agak membaik, diteruskan obatnya gitu ya berarti ya. Mungkin juga lebih baik kalau dari mulai kita mengkonsumsi obat itu kita konsultasi juga ke dokter. Jadi kita lebih tahu arahannya bagaimana dan ada dokter yang mengawasi. Karena soalnya misalkan kalau Anda tahu juga pengobatan COVID di rumah sakit pun juga sama berdasarkan simptomnya apa. Tapi kan memang kalau di rumah itu mungkin apa ya, kita kan agak nggak ngerti itu kan ya, jadi diobati simptomnya apa dulu. Jadi Anda kalau misalkan gejalanya apa, coba diobati berdasarkan gejalanya Anda itu apa gitu kan ya. Dilihat selama 3 hari, kalau misalkan oke, membaik, ya udah diteruskan lagi. Tapi ya sebisa mungkin jangan tetap kerja gitu. Soalnya COVID dan bukan COVID, kalau Anda sakit Anda tetap kerja, yang ada malah susah sembuhnya. Gitu malah kan, menular nanti. Nah, ini pertanyaannya ada 2. Saya yang ini dulu deh. Selamat pagi dok, saya mau tanya, apakah minyak kayu putih itu bisa mengobati dan mencegah COVID ya? Terima kasih. Ini juga banyak orang-orang yang beli semprotan eukaliptus, terus apa namanya, kayak minyak angin yang dihirup ya. Dihirup. Terus ada lagi saya tambahin dokter ya sekalian juga, soalnya tadi ada beberapa pertanyaan yang saya rangkum jadi satu. Ada juga nasal spray yang sekarang lagi booming ya, untuk cuci hidung ya. Cuci hidung. Oke, dokter mungkin boleh jelaskan silahkan. Ya baik, untuk obat-obat seperti minyak kayu putih, kemudian nasal spray sendiri itu sebenarnya masih dalam proses penelitian lebih lanjut. Jadi untuk kemampuannya untuk mengobati COVID, baik minyak kayu putih maupun nasal spray itu sendiri masih dalam tahap penelitian. Jadi kalau memang mau dicoba boleh, karena memang COVID ini penyakit yang tiba-tiba baru terjadi ya, belum 1 tahun juga, maka mungkin obat-obatan yang bisa membantu simptomatis boleh dicoba. Tetapi untuk kemampuan efektivitasnya itu masih dalam tahap penelitian lebih lanjut dan belum ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa minyak kayu putih ini bisa untuk pasien COVID atau nasal spray ini bisa untuk menyembuhkan pasien COVID. Itu masih belum ada. Jadi intinya kayu putih itu memang merupakan ada kandungan untuk bisa menghilangkan virus, tapi itu kan dari luarnya aja, kan nggak mungkin dong kayu putih divaksin ke kita. Intinya kayak gitu, jadi bukan hanya COVID, tapi kayu putih itu ada kandungan antiseptik. Jadi jangan ditelan mentah-mentah, asal antiseptik bisa gitu, jangan seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi yang masuk. Saya baca 2 aja tiap segmen yang awal ini ya, jadi biar obrolannya bisa berlanjut.
Dok, tolong jelaskan dong apa bedanya rapid antigen sama swab antigen. Oh oke, ini mungkin karena belum tahu ya. Dan apa bedanya dengan PCR? Saya tambahkan rapid antigen sama swab antigen itu sebenarnya sama. Cuma bahasanya berbeda. Ya. Dokter monggo silahkan. Iya baik, rapid antigen dan swab antigen itu sebenarnya nama lainnya aja. Memang pemeriksaan swab itu ada dua. Yang pertama swab antigen, yang pemeriksaannya cepat maka mungkin disebut rapid ya. Okay. Pemeriksaannya bisa 1-2 jam sudah jadi. Cara pengambilannya pun sama, swab antara swab PCR sama swab antigen di nasofaring atau di hidung dan di tenggorok. Bedanya adalah kalau antigen itu hanya mendeteksi, jadi virus itu ada kayak kapsulnya gitu ya, virus itu ada kapsulnya. Kalau swab antigen itu dia mendeteksi bagian luarnya atau kapsulnya, yaitu proteinnya virus. Sedangkan kalau PCR itu lebih detail mendeteksi materi genetiknya virus. Jadi kalau misalnya dari masa gejala hari pertama sampai dengan hari ke-7, swab antigen itu masih bisa dipakai untuk mendiagnosa COVID. Tetapi kalau lewat dari 7 hari, hasilnya bisa negatif palsu. Jadi tetap untuk keakuratan, lebih akurat yang PCR. Jadi metodenya itu pakai metode yang PCR. Tetapi cara pengambilan sampelnya itu sama dengan swab. Kenapa disebut rapid? Karena hasilnya cepat. Ya, betul. Seperti rapid. Cuma metodenya dengan menggunakan swab. Tapi metode penelitiannya untuk mendiagnosa virusnya pakai metode PCR atau metode antigen. Di situ bedanya. Jadi intinya bahwa bedanya apa sih? Ya tadi bedanya dari metode untuk menelitinya. Tapi kalau metode pengambilan sampelnya itu sama. Tapi yang beda lagi adalah metode hasilnya. Kalau PCR agak lama dikit. Kalau yang antigen itu lebih cepat daripada PCR. Betul. Nah dokter, ini beberapa orang juga bertanya-tanya. Kalau misalkan kita kena COVID seperti itu ya, sebenarnya penularannya itu kan memang harus kita batasi. Tapi kan ada orang yang satu rumah nih, mamanya kena COVID, lalu kemudian mamanya itu lagi menyusui, gitu. Itu kan juga PR ya, karena bagi seorang ibu hamil itu kan juga saya bingung nih, gitu. Nah hal seperti ini yang memang mesti menjadi tanda tanya. Apakah ada perlakuan khusus ketika sedang hamil atau sudah melahirkan dan sedang menyusui? Mungkin dokter boleh kasih penjelasan, silahkan. Iya, baik. Untuk ibu hamil yang misalnya terdeteksi COVID, memang harus benar-benar memeriksakan diri lebih lanjut ke dokter kandungan juga ya, terkait dengan gejala yang akan dirasakan dan kemudian mungkin paru-parunya bagaimana gitu. Kalau selama paru-parunya masih baik, maka menjalankan isolasi mandiri, kemudian konsultasi lebih lanjut tentang bayi yang dikandungan ke dokter kandungan mungkin cukup. Tetapi kalau untuk ibu menyusui, nah ini ibu kan perlu untuk menyusui bayinya. Sebenarnya virus COVID ini sendiri sih tidak dikeluarkan lewat air susu gitu. Jadi sebenarnya menyusui bukanlah suatu kontraindikasi untuk ibu yang menyusui dengan COVID untuk menyusui bayinya. Tetapi karena penularan daripada virus ini melalui droplet, jadi memang harus benar-benar dengan protokol kesehatan. Mungkin waktu pas ibunya menyusui pakailah masker. Ya, pakai masker, kemudian jangan lupa mencuci tangan, kemudian mungkin area yang untuk menyusui itu juga dibersihkan terlebih dahulu. Itu penting sih. Atau kalau memang bisa, itu mungkin melakukan pumping ya, atau disapih ya ininya air susunya sehingga bayinya tetap dapat minum air susu ibu, tapi tidak ada kontak langsung dengan ibu. Oke, baik. Saya tambahkan satu pertanyaan lagi ya sebelum saya akan jeda iklan sebentar. Dokter ini juga nanti mungkin bisa bantu jawab. Jadi kalau misalkan bisa di rumah punya pertanyaan, tapi karena Dokter Iren adalah merupakan dokter spesialis penyakit dalam, jadi kalau misalkan bertanya nanti yang agak beberapa spesifik saya akan saring terlebih dahulu ya, karena nanti supaya bisa dijelaskan sama Dokter Iren. Dok, kalau misalkan Dok, kalau misalkan COVID terkena pada anak-anak, itu apakah gejalanya akan berat seperti pada orang dewasa? Udah. Baik, untuk sampai saat ini memang gejala COVID pada anak itu lebih ringan biasanya daripada orang dewasa. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada juga sebenarnya yang berat, cuman jumlahnya tidak sebanyak orang dewasa.
karena mungkin dengan anak-anak imunitasnya masih baik sehingga untuk menjadi gejala yang lebih berat itu lebih sedikit daripada orang dewasa. Atau karena mungkin anak-anak kalau misalkan nih terkena gejala penyakit apapun ya, anak-anak kan nggak ngerasain ya. Maksudnya anak-anak itu tetap aja tingkah polanya tetap, kecuali ketika udah demam baru lah. Ketika udah mepet gitu mungkin anak-anaknya baru ngomong sama mamanya. Itu mungkin menjadi kendala. Iya nggak sih dokter? Iya, bisa seperti itu. Karena kan kadang-kadang bisa mengungkapkan ya. Iya, anak-anak kan mungkin nggak bisa ngomong yang gimana gitu kan ya. Dia ngiranya ya normal aja, mungkin aku capek atau apa gitu kan ya. Tapi yang jelas ini sudah merupakan peran orang tua. Jadi intinya bisa di rumah buat papa atau mama ya. Kalau misalkan Anda punya pertanyaan, tadi udah dijelaskan tentang anak-anak. Anak-anak itu kena COVID bisa apa nggak bisa? Prosentase untuk menjadi sakit yang lebih parah memang lebih kecil, tapi jangan sampai anak-anak Anda juga nanti akan membahayakan Anda sendiri gitu kan ya. Tapi yang jelas kita akan segera kembali. Bersama dengan Dr. Iren pagi hari ini dari Rumah Sakit Manyar Medical Center. Jadi buat Anda yang mungkin kepengen follow Instagramnya MMC ya, Rumah Sakit Manyar Medical Center itu boleh follow aja, dapat info-info yang menarik yang ada di sana. Dr. Iren, selama Dr. Iren praktek nih ya mungkin yang terkait sama COVID nih, ada yang sering salah nggak? Salah dilakukan sama pemirsa di rumah atau salah tindakan yang sering pemirsanya lakukan. Jadi mungkin salah kaprah, salah informasi, atau juga mungkin apa ya, salah pengertian lah. Apa sih yang paling sering mereka salah itu di mana, Dr. Iren? Ya, untuk yang salah kaprah adalah masa daripada kesembuhan COVID. Jadi memang isolasi itu pasti hal yang tidak menyenangkan ya, harus terkurung di kamar, tidak berinteraksi dengan dunia luar ya. Itu seringkali membuat pasien-pasien itu nggak sabar gitu. Jadi kalau udah nggak ada keluhan, itu rata-rata mereka udah, oh saya sudah sembuh, sudah bisa keluar. Padahal sebenarnya COVID itu masih menular. Jadi memang perlu ditekankan sekali lagi bahwa masa isolasi itu penting untuk memutus rantai penularan. Jadi kalau pasien-pasien yang merasa sudah sembuh tapi belum melewati masa isolasi, itu tetap diharapkan untuk menjalankan isolasinya sampai dengan selesai. Jadi 10 hari kalau tanpa gejala, ataupun 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala jika memang ada gejala, seperti itu. Dok, ini kan ada yang bilang ketika misalkan kita sudah melewati masa isolasi bahkan sampai 2 minggu gitu kan ya, sudah gak ada gejala lagi nih gitu. Terus waktu pas dites kita tuh sebenarnya hasilnya masih positif. Tapi ada yang bilang, oh nggak apa-apa, virusnya memang masih ada. Tapi apa istilahnya ya, udah tidak seaktif yang dulu. Jadi maksudnya itu virusnya udah nggak bisa nularin lagi. Itu benar apa enggak sih, Dok? Ya, benar sekali. Jadi memang pemeriksaan swab PCR itu tidak bisa mendeteksi apakah virus itu dalam kondisi aktif ataupun sudah tidak aktif menularkan ya. Jadi idealnya sembuh. Jadi kita ngomongnya itu untuk COVID itu adalah kriteria sembuh yang harus diputuskan juga oleh dokter sebenarnya. Tidak bisa memutuskan sendiri. Jadi kalau kita sudah sembuh, melewati masa isolasi, tetapi ketika cek itu masih bisa positif, itu bisa terjadi. Bahkan sampai 2 bulan itu bisa terjadi, di swab itu masih tetap positif, seperti itu. Tapi asal kita sudah melewati masa isolasi, kemudian sudah diputuskan oleh dokter bahwa ya ini sudah sembuh, boleh kembali beraktivitas, maka tidak perlu memikirkan lagi swab yang masih positif. Gitu. Jadi ini kan juga banyak sampai tuh stres ya kan? Kok nggak negatif ya. Jadi yang dicari itu bukan positif atau negatifnya. Kalau udah sembuh ya. Jadi gini, yang dicari itu bukan hasilnya yang bagus, tapi adalah dipahami bahwa metode untuk pengambilan sampel PCR itu dia tidak bisa mendeteksi virus ini mati atau masih hidup. Tapi metode ini bisa mendeteksi ada virusnya atau tidak. Cuma nggak ngerti nih hidup atau matinya. Nah intinya buat Anda yang sudah isolasi mandiri tanpa gejala ya paling nggak rata-rata 12 harian lah, karena memang standarnya tadi 10 hari ya, ditambahilah gitu 2 hari misalkan. Kalau misalkan Anda udah melewati itu semua, itu berarti intinya secara garis besarnya, walaupun tetap ya harus ada protokol statement dari dokter ya gitu. Garis besarnya itu adalah Anda udah sembuh, tapi mungkin kemungkinan virusnya masih ada itu bisa. Jadi waktu pas dites masih positif itu juga bisa. Cuman intinya nanti
ketika dokter menyatakan, oh masih positif Bapak, tapi udah sembuh. Nah nggak perlu bingung, maksudnya apa ya tadi udah dijelaskan sama Dokter Iren. Dokter Iren, lalu kemudian ini juga ada pertanyaan yang masuk saya secara garis besarnya aja Dokter Iren ya. Ini kan sekarang ada di radio, ini juga saya juga memang mau bahas nih, pas banget di radio, di Instastory, lagi banyak banget orang yang nulis dibutuhkan terapi bla 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 konvalensi dan sebagainya. Ya, dengan persyaratan yang cukup banyak ya. Jadi maksudnya harus nggak boleh ini gitu. Terus sebenarnya apa sih dok? Dulu kan waktu pas baru-barunya COVID kan memang ada ya istilahnya, tapi bukan konvalensi ya, plasma darah ya. Sama sih. Itu sama berarti. Mungkin ya. dokter boleh coba jelaskan, silahkan. Ya baik. Metode pemberian plasma konvalesen merupakan salah satu pengobatan untuk COVID ya. Tapi memang metode pengobatan plasma konvalesen ini masih dalam uji klinis. Jadi memang belum terbukti secara keamanannya, efektivitasnya apa sebenarnya masih dalam uji klinis. Jadi memang masih panjang ya perjalanannya untuk bisa melewati uji klinis dan ditetapkan menjadi salah satu obat COVID. Tetapi memang karena kondisi pandemik ini darurat, maka dan terapi plasma konvalesen ini sebenarnya dulu-dulu juga udah sering dipakai untuk pengobatan virus Ebola, kemudian flu babi, flu burung. Jadi sebenarnya terapi plasma darah ini tuh sebenarnya udah ada ya, sudah ada. Jadi bukan metode baru yang gara-gara COVID ini jadi ada itu bukan? Bukan. Jadi metodenya itu adalah mengambil plasma dari pasien yang sudah sembuh dari COVID dengan harapan dapat memberikan kekebalan secara pasif kepada pasien yang sedang bergejala berat, seperti itu. Jadi ibarat kata ini adalah merupakan sama seperti vaksin ya dok ya, cuman metodenya beda. Kalau vaksin kan juga ngasih kekebalan nih gitu. Plasma darah ini juga kasih kekebalan. Jadi fungsinya hampir mirip ya? Hampir mirip, tetapi kalau vaksin itu mencegah seseorang tertular atau misalnya kena COVID itu tidak menjadi gejala yang berat. Tapi kalau plasma itu prinsipnya mengobati. Jadi mengobati dengan memberikan kekebalan tambahan dari pasien lain yang sudah sembuh dari COVID. Jadi secara garis besar kasarannya nih dok, kalau Anda belum kena COVID, vaksin. Tapi kalau Anda udah pernah kena COVID kan nggak divaksin nih. Pakai plasma. Karena plasma ini diharapkan dia bisa mengobati dan membantu pasien yang bergejala, apalagi punya gejala berat. Seperti itu. Nah, lalu kemudian apa syarat-syaratnya kok ada banyak banget sih dok? Kan gini, nggak boleh kena ini, nggak boleh yang ini gitu. Nah, terus kemudian kan highlight Jawa Pos pada pagi hari ini juga menuliskan penyumbang plasma darah masih sedikit di Jawa Timur. Nah, yang jadi pertanyaan, banyak orang yang nggak ngerti nih, dia udah pernah COVID atau enggak. Padahal syaratnya adalah, kalau mau sumbang plasma darah, Anda kudu kena COVID dulu. Tapi bagaimana untuk tahu? Banyak orang yang belum pernah tes, udah pernah kena COVID dan udah sembuh bolak-balik. Ini misalkan ya, mungkin boleh kasih penjelasan? Ya, baik. Untuk menjadi donor plasma konvalesen memang ada kriterianya. Jadi tidak semua pasien yang sudah sembuh dari COVID itu bisa menyumbangkan darahnya untuk pasien lain. Jadi memang diutamakan usia ya. Usianya harus usia aktif dulu 18 sampai dengan 59 tahun ya. Kemudian tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Kemudian tidak menderita penyakit menular, misalnya tidak ada hepatitis ataupun HIV. Kemudian pasien ini juga harus dibuktikan dengan swab PCR itu negatif dalam kurun waktu 2 minggu sampai dengan 2 bulan setelah sembuh dari COVID. Kemudian juga diutamakan donornya itu laki-laki ya. Jadi kenapa? Karena kalau wanita, kalau belum hamil, belum pernah hamil atau belum pernah melahirkan bisa. Karena di wanita yang sudah hamil dan melahirkan itu ada antibodi yang nanti akan bertentangan dengan pemberian plasma itu sendiri. Pengambilannya cukup sama ambil darah aja berarti ya? Ya, sama seperti orang donor darah, tapi nanti di PMI akan diambil plasmanya. Jadi nggak ada kejelekan sama kita dong, segini. Nanti kalau misalkan aku mau nyumbang, aku takut karena masih banyak orang yang takut, jadi dia nggak mau nyumbang. Itu nggak ada efeknya ya buat kita yang sebagai pendonoran ya? Iya. Ya, kalau untuk yang mendonor tidak ada efek sampingnya, cuman memang harus dilihat juga titer antibodinya masih cukup untuk bisa menyumbangkan pada orang lain atau tidak, titer kekebalannya. Jadi,
Jadi harus dicek dulu sih lebih baiknya. Jadi intinya bisa di rumah Anda nggak perlu takut, atau misalkan kalau sudah pernah kena COVID nggak masalah gitu kan ya. Misalkan Anda ditelepon sama PMI atau dimintain tolong sama teman-teman Anda, nggak apa-apa. Itu nggak akan ada efek yang sangat buruk buat tubuh kita gitu kan ya. Nanti toh juga akan dilihat lagi nih kekebalan Anda cukup atau tidak, Anda layak atau tidak, nggak asal serta-merta langsung diambil darahnya aja dikasih gitu kan ya. Nah, kita masih punya satu segmen lagi. Anda juga masih boleh bertanya. Mohon maaf kalau beberapa pertanyaan nggak bisa saya bacakan semuanya, karena saya juga harus bergantian nih dengan topik kita untuk pagi hari ini, dan kita akan segera kembali. Kita di segmen terakhir untuk pagi hari ini. Jadi buat Anda yang mungkin kepengen ketemu sama Dr. Iren ya, spesialis penyakit dalam, Anda boleh kunjungi rumah sakitnya di Rumah Sakit Manyar Medical Center. Jadi Anda boleh cari di Google alamatnya di mana, atau follow Instagramnya aja. Anda boleh ketik Manyar Medical Center, nanti akan muncul akun resminya. Anda boleh cari informasi yang ada di sana. Pagi hari ini kita bahas seputar masalah COVID-19. Kalau Anda udah kena, yang paling penting apa? Diterima ya. Jadi jangan denial, jangan disangkal, diterima aja nggak apa-apa. Karena COVID itu bukan berdosa. Yang berdosa adalah perebut laki orang ya, catat baik-baik. Jadi kalau misalkan Anda kena COVID nggak masalah, santai aja. Justru malah kalau Anda semakin umek dan juga usrek, itu yang berbahaya ya. Dan kemudian jaga kesehatan Anda, makannya dienakin ya. Nonton aja Netflix di kamar Anda atau streaming YouTube ya. Buka-buka kegiatan buku gambar kayak ngewarnain kayak gitu. Soalnya banyak teman-teman yang di Jakarta ya, yang di Wisma Atlet itu kan lagi bikin YouTube channel nih, mereka-mereka yang di sana. Itu kegiatannya tuh seru-seru loh. Ngewarnain ya, bagi kita sepele, cuman kan bagi mereka ya nggak ada kerjaan lain kan gitu. Terus juga mungkin dia senam di kamarnya. Ya memang nggak enak sih dikurung di dalam ruangan ya. Cuman kan intinya daripada Anda semakin terpuruk sama diem doang kan, mendingan tetap aktif dan juga cepat bisa sembuh gitu kan. Dokter, ada mau disampaikan? Mungkin silakan buat saya di rumah, mau tambahkan, monggo boleh. Baik, jadi yang pertama, jika memang terdiagnosa COVID nih, memang jangan memikirkan bahwa ini adalah suatu hal yang sudah dunia runtuh seperti itu. Kadang-kadang tuh aku berdosa nih gitu. Jangan panik, jangan stres, memang harus diterima, disyukuri, dan dijalani. Jadi memang kuncinya adalah deteksi lebih awal, kita bisa mencegah untuk kondisi yang lebih berat. Dan kalau memang terjadi kondisi yang lebih berat, itu memang sangat sulit untuk diprediksi ya. Masing-masing memang tergantung dari seberapa besar, seberapa banyak virus yang masuk, seberapa ganas, dan memang berkaitan sama daya tahan tubuh kita masing-masing gitu. Jadi yang pertama adalah kita harus segera memeriksakan diri bila ada gejala-gejala yang berkaitan dengan COVID. Kita sudah tahu ya kriteria gejalanya apa, kita masuk di kriteria yang mana, lalu kita lakukan isolasi mandiri jika memungkinkan di rumah, bila memang rumahnya juga harus memungkinkan untuk dilakukan isolasi mandiri ya. Kemudian jika memang ada komorbid atau didapatkan tanda-tanda kegawatan, maka dapat segera ke rumah sakit rujukan, seperti itu. Kalau misalkan Anda punya uang lebih ya, jadi Anda juga selain termogan yang dulunya lagi viral, sekarang kan kayaknya gampang didapatkan. Sekarang juga Anda bisa cari, harganya pun juga mulai terjangkau sekarang, namanya oximeter. Nah itu penting, kenapa? Nggak cuman COVID doang kok yang butuh oximeter. Karena banyak orang tuh yang nggak ngerti kalau sebenarnya saturasi oksigennya itu berkurang, tapi dia nggak ngerasa, tahu-tahu lemas ya. Jadi ingat, oximeter ini juga dipakainya nggak cuma saat masa pandemi, tapi juga sebenarnya bisa ada simpan di rumah untuk jaga-jaga. Jadi dipakai di tangan atau telunjuk jari. Alat itu bisa mengukur saturasi oksigen. Kata Dr. Iren, kalau pas Anda punya alat itu, normalnya sih 97-98 ya. Jadi 97, 98 ya, antara angka itu. Tapi kalau batas yang paling warningnya itu 93. Iya, 93. 93. Kalau ke bawah, wah itu juga kudu hati-hati nih ya. Jadi intinya tetap sehat, tetap waspada, cari informasi yang baik dan juga informasi yang benar. Dan memang pengobatannya sampai saat ini adalah pengobatan simptomnya saja. Jadi untuk Anda yang saat ini sedang ngerasa nggak enak badan, diobati per gejalanya dulu, 3 hari.
Kalau tetap nggak enak, baru bisa ke rumah sakit. Jadi jangan serta-merta langsung ke rumah sakit, karena kasihan yang lainnya juga. Jadi biar bisa bantu yang lainnya. Betul dokter ya? Iya, sekarang kan juga ada telemedicine. Iya, jadi mungkin misalnya kita hari-hari awal COVID, kita isolasi mandiri, kemudian kita evaluasi gejala sambil bisa kita konsultasi ke dokter juga lebih baik. Betul. Telemedicine-nya ada di Instagramnya dokter apa nggak? Di Nggak hafal ya. Jadi bisa nih untuk di Instagramnya, silakan aja, ada telemedicine di sana di MMC ya. Tapi yang jelas terima kasih banyak Dokter Iren udah mampir sama kami pagi hari ini. Rio. Dan juga buat Anda terima kasih banyak sudah menonton kami. Habis kini akan ada program bersama dengan teman-teman dari guruku untuk 6 tingkatan sekolah dasar. Saya Rio Oliver, terima kasih banyak. Selamat pagi, selamat belajar, sampai jumpa.